قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وأعز العلم ورفع أهله الذين اتقوه وكانوا به عالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسى قواعد الشرع وبينها أحسن التبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang mulia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk materi baru berkaitan dengan Baiat Aqabah yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan pembahasan tentang Baiat Aqabah yang pertama dengan hikmah-hikmahnya, dan Baiat Aqabah yang kedua ini tentunya tidak lepas dari peristiwa sebelumnya dari Baiat Aqabah yang pertama. Kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir di Mekah, bagaimana perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan Islam, dan datanglah musim haji. Beliau memanfaatkan momen tersebut untuk mendakwakan Islam. Dari 6 orang yang datang dari kota Madinah, dari suku Khazraj dan Aus, yang kemudian mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 dari kenabian. Setelah itu mereka pulang ke kota Madinah dan berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balik di tahun berikutnya, tahun ke-12 dari kenabian, yang jumlah mereka ketika itu ada 12 orang. Dari yang 6 orang, di tahun berikutnya 12 orang datang, terjadilah Baiat Aqabah. Kemudian setelah itu mereka kembali ke kota Madinah dengan perjanjian yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diutusnya seorang pemuda Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran kepada
orang-orang Madinah ketika itu akhirnya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala Islam diterima di kota Madinah, dan pada tahun ke-13 dari kenabian datanglah 73 dari suku Khazraj dan Aus dan 2 orang wanita berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang namanya Aqabah. Inilah peristiwa yang akan kita bicarakan, yang kita akan jelaskan nanti, dan kita akan ambil hikmah-hikmah dari peristiwa baiat Aqabah yang kedua. Sekali lagi, dari 6 orang di tahun ke-11, kemudian tahun ke-12 bertambah menjadi 12 orang. Di tahun ke-13 baiat Aqabah yang kedua, jumlah mereka ada 75 orang. 2 orang adalah wanita. Siapa mereka? Nusaybah dan Ummu Mani. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca di halaman 264. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas saya akan sampaikan berkaitan dengan baiat Aqabah yang kedua ini. Ini berawal dari rasa kekhawatiran orang-orang yang beriman ketika itu yang berada di kota Madinah tentang keberadaan Rasulullah SAW yang ada di Mekah, yang dimana mereka mengetahui bagaimana keadaan Nabi SAW, di mana beliau diusir, diintimidasi, ditolak, sehingga orang-orang Madinah ketika itu yang beriman kepada Nabi SAW, tentunya berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair, mereka merasa khawatir dengan keberadaan Nabi SAW. Jadi mereka membuat satu wacana untuk bagaimana mereka pergi untuk berangkat haji di tahun yang ke-13 dan bisa bertemu Nabi SAW, menolong Nabi SAW. Apa yang mereka katakan ketika itu sebagai bentuk kepedulian mereka kepada Nabi SAW? Mereka katakan, hatta mata natruka Rasulullah SAW yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Sampai kapan kita akan membiarkan Rasulullah SAW berada di kota Mekah, di mana beliau ditolak, diintimidasi, diusir, beliau SAW ketakutan. Ini yang membuat mereka itu berangkat ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ke-13 dari kenabian. Ada berapa jumlah mereka? 75 orang. 73 laki-laki, 2 orang perempuan, Nusaybah dan Asma binti Amr atau Ummu Mani. Nusaybah kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ini seorang wanita yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW yang memiliki kedudukan yang agung, di mana beliau dan keluarganya, suami serta 2 anaknya Habib dan Ubaib, ikut berperang bersama Nabi SAW pada perang Uhud. Nusaybah binti Ka'ab atau lebih dikenal dengan Ummu Umarah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang memiliki kemuliaan yang sangat banyak, gudangnya kemuliaan. Kenapa beliau disebut dengan wanita gudangnya kemuliaan? Karena kalau kita berbicara tentang ibadah beliau radhiyallahu taala anha, beliau adalah wanita yang sangat-sangat taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari beliau bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, di siang hari beliau berpuasa. Apalagi berbicara tentang jihad, hampir semua peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Umarah atau Nusaybah binti Ka'ab ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama beliau mulai dikenal oleh orang-orang Madinah pada peristiwa perang Uhud.
di mana beliau berserta keluarganya, suami dan anak-anaknya itu menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu bersama dalam perang Uhud kan, di awal-awal peperangan kaum muslimin ketika itu mendapatkan kemenangan. Akhirnya kemenangan yang sudah berada di depan mata itu berbalik. Kenapa? Disebabkan ada beberapa orang dari sahabat yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemanah yang Nabi SAW telah mewanti-wanti mereka untuk tidak turun ketika itu. Apapun yang terjadi, mau kalian lihat kita menang kalah, jangan turun dari bukit ini sampai datang perintahku. Di awal-awal peperangan kan kaum muslimin menang luar biasa, kocar kacir kaum musyrikin, sehingga mereka meninggalkan harta. Akhirnya para pemanah ini melihat ghanimah, harta rampasan perang. Mereka lupa apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan dari Nabi, jangan turun apapun yang terjadi. Akhirnya sebagiannya turun. Ternyata Khalid bin Walid ketika itu masih dalam keadaan musyrik. Dengan kecerdasan beliau, akhirnya beberapa pasukan pemanah yang tersisa di bukit dibunuh oleh beliau, dan akhirnya kaum muslimin yang menjadi kacau ketika itu. Bahkan saking kacaunya mereka, akhirnya terjadi saling bunuh-membunuh di antara mereka. Nah, di saat itulah peran ini siapa? Ummu Umarah dengan keluarganya menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat bagaimana perjuangan mereka satu keluarga, istri, suami, dan 2 orang anaknya, Abdullah dan Hubaib. Abdullah dan Hubaib ini 2 orang sahabat juga yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nabi kagum dengan satu keluarga ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu alaikum min ahlil bait. Jadi Nabi mendoakan keberkahan untuk satu keluarga ini. Nusaybah binti Ka'ab atau Ummu Umarah radhiyallahu taala anha ketika mendengarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memanfaatkan kesempatan ini. Lantas Ummu Umarah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udu Allah an nurafiqaka fil jannah ya Rasulullah." Ketika Nabi mendoakan keberkahan untuk satu keluarga ini, Ummu Umarah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, berdoalah engkau kepada Allah agar kami sekeluarga ini bisa menjadi pendampingmu di surga Allah." Lantas Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikan satu keluarga ini menjadi pendampingku di surga menanti. Satu keluarga sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa kata Nusaybah setelah mendengarkan doa ini? Beliau mengatakan, ma ubali ma asobani minad dunya. Aku tidak peduli lagi musibah apapun yang menimpa diriku setelah aku mendengarkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah apapun dari dunia ini yang menimpa diriku, aku tidak peduli lagi. Makanya ketika anaknya dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab, seorang nabi palsu dalam perang Yamamah, ini kan delegasi Nabi SAW, anaknya Hubaib ini diutus oleh Nabi SAW untuk menghadap Musailamah al-Kadzab. Ternyata utusan ini dibunuh sama Musailamah al-Kadzab. Dibunuhnya bukan ini ya, disiksa dulu, kemudian dimutilasi. Berita ini sampai kepada siapa? Ibunya Ummu Umarah, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha. Ketika dikabarkan kepada beliau tentang kematian anaknya yang tercinta, seorang sahabat juga, Hubaib. Apa kata Ummu Umarah? Lihat bagaimana ketegaran seorang ibu yang beriman. Nusaybah hanya mengatakan, limisli hadza a'adtuhu. Untuk kondisi-kondisi seperti ini aku telah siapkan anakku untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala.
wa indallahi ahtasibuhu, dan di sisi Allah aku mengharapkan balasan yang terbaik. Tapi dibalas juga oleh Ummu Umarah. Ya. Inilah Ummu Umarah, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu taala anha. Dia ikut berbaiat pada peristiwa baiat Aqabah yang kedua bersama seorang wanita yang bernama juga Asma binti Amr atau Ummu Mani radhiyallahu taala anhuma, dan 73 dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka keluar meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan dengan tujuan untuk bagaimana bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil perjanjian untuk berbaiat lagi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 75 orang ini akhirnya membuat kesepakatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu di sepertiga malam terakhir, dan itu di hari terakhir dari pelaksanaan ibadah haji. Akhirnya mereka satu persatu keluar dari kemah-kemah mereka, kan di Mina kan di kemah-kemah, keluar dari kemah-kemah mereka satu persatu, bertemu di mana? Di Aqabah ini mereka, lengkap jumlah mereka. Nah, disitulah mereka membuat kesepakatan. Ada poin-poin nanti insya Allah kita akan sebutkan yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan baiat. Apa itu baiat? Sumpah setia untuk menjalankan suatu perintah dan meninggalkan sesuatu. Itu baiat. Jadi mereka 75 orang ini keluar dari kemah-kemah mereka secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya apa tadi? Supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrik Quraisy, musyrik Mekah. Kalau diketahui bahaya, terancam mereka, karena mereka ingin membunuh atau menyerang orang-orang Quraisy. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar bersama pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas ketika itu belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dalam keadaan musyrik. Baik. Lantas kenapa Abbas menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih didampingi oleh Abbas sedangkan Abbas dalam keadaan musyrik, sedangkan ini pertemuan yang rahasia, pertemuan yang sangat penting ini. Kan Abbas bisa menyampaikan kepada orang-orang Quraisy ketika itu. Kenapa Nabi SAW masih didampingi oleh Abbas? Ya karena Abbas keluarganya Nabi SAW sebagai pengganti dari Abu Thalib yang melindungi Nabi SAW. Ya karena dia membela Nabi SAW bukan karena keimanan, tapi masih keluarga. Ya, masih satu keluarga ini, dan dia ini orang yang terpandang, keluarga yang terhormat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan itu terajan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu 75 orang. 2 di antara mereka adalah perempuan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib yang ketika itu belum masuk Islam. Namun beliau Abbas datang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah punaannya, dan dia ingin memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Maka ketika Nabi SAW bertemu dengan 75 orang dari suku Khazraj ini, maka yang memulai pembicaraan adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Apa kata Abbas di hadapan 75 orang ini? Kata Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya ma'syaral Khazraj, inna Muhammadan minna hitha qad alimtum." Wahai kaum Khazraj. Orang-orang Makkah menyebut Khazraj, yang mereka ini adalah Al-Ansar, masuk di dalamnya juga suku Aus. Ya ma'syar Khazraj, wahai kaum Khazraj, sesungguhnya Muhammad ini bagi kami memiliki kedudukan sebagaimana kalian ketahui. Maka jika kalian betul-betul sanggup untuk menunaikan janji kalian kepada Muhammad, maka urusan kembali kepada kalian. Sungguh Muhammad ini adalah orang yang berada dalam perlindungan kami, penjagaan kami. Sesungguhnya kaumnya ini berusaha untuk membunuhnya, menyakitinya, dan kami selaku keluarganya memberikan penjagaan dan perlindungan kepadanya. Jadi Abbas dulu yang membuka pembicaraan. Sebelum kalian berbaiat kepadanya, harus ketahui dulu, dia ini orang yang terhormat. Kami selalu membelanya, menjaganya. Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, "Qad sami'na ma qulta." Sungguh kami telah dengarkan apa yang engkau ucapkan. Takallam ya Rasulullah. Maka berbicaralah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada mereka dari suku Khazraj yang jumlah mereka ada sekitar 75 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Tubayyi'unani ala sam'i wa ta'ah." Berbayatlah kalian kepadaku. Yang pertama, untuk mendengar dan taat fin nasyati wal kasal. Berbayatlah kalian kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan ketika malas. Wan nafaqati fil usri wa yusri. Berbayatlah kalian kepadaku untuk menafkahkan harta yang kalian miliki, baik kalian berada dalam kesulitan, baik kalian berada di dalam kemudahan. Berikan harta kalian untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar." Berbayatlah kalian kepadaku untuk senantiasa menegakkan yang namanya al-amru bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Wa an taqulu fillahi la takhafuna laumata laim. Berbayatlah kalian kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kalian mengatakan perkataan yang hak karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak takut terhadap orang-orang yang mencela kalian. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa 'ala an tansuruni fatamna'unani idza qadimtu 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, berbayatlah kalian kepadaku untuk apa? Untuk kalian senantiasa menolong diriku ketika aku datang kepada kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi istri kalian, anak-anak kalian. Ini poin-poin baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini berat bagi mereka.
Dari poin yang pertama, untuk senantiasa apa? Dengar dan taat, baik dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan malas, harus dengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada panggilan jihad, harus datang, penuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk konsekuensi keimanan kalian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam keadaan malas ataupun bersemangat, penuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua apa? Menafkahkan harta kalian, baik dalam keadaan kalian sulit ataupun dalam keadaan kalian lapang, ada kemudahan. Dalam keadaan kalian kaya raya, dalam keadaan kalian miskin, harus berinfak membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat tidak? Berat. Berat. Satu poin saja sudah berat. Poin yang ketiga apa? Senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Poin yang keempat apa? Untuk senantiasa mengatakan yang hak dan tidak takut terhadap celaan daripada orang-orang yang suka mencela. Dan poin yang kelima apa? Untuk senantiasa menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian menolong dan membela keluarga kalian, istri, anak-anak kalian. Berat. Tapi di akhir baiat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada mereka. 5 poin ini berat. Berat tidak? Berat. Tapi Nabi kasih motivasi kepada mereka supaya kuat untuk bagaimana konsisten dengan poin-poin ini. Apa penguat yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka? Nabi katakan, walakumul jannah, dan bagi kalian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian penuhi poin-poin ini, 5 poin ini, walakumul jannah, bagi kalian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kasih motivasi, bagi kalian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya singkat cerita, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan ini berjalan dengan lancar. Di akhir pertemuan ini tiba-tiba ada setan yang bersuara, jin bersuara, yang jin ini memanggil penduduk Mina ketika itu, ya, dengan mengatakan ya ahlal jabali, ya ahlal jabajib, ya, halakum fi mudhammam, sesungguhnya ahlal jababib itu wahai penduduk Mina, sesungguhnya mudhammam. Siapa mudhammam? Mudhammam itu maksudnya Muhammad. Apa arti mudhammam? Mudhammam itu artinya yang tercela. Lawannya apa? Muhammad. Muhammad terpuji. Lawan dari terpuji Muhammad, mudhammam, tercela. Jadi mereka tidak mau menyebut Muhammad karena Muhammad sesuatu yang terpuji, yang baik. Makanya setan ini, jin ini mengatakan mudhammam, dan orang-orang yang meninggalkan nenek moyang mereka itu sudah bertemu, berkumpul untuk memerangi kalian. Nah, ini azabul aqabah ini jin yang kata Nabi SAW yang tinggal di Aqabah. Ya. Namun Nabi SAW segera memerintahkan sahabat-sahabat untuk kembali ke kemah-kemah mereka. Akhirnya keesokan harinya orang-orang musyrik Mekah, Quraisy datang kepada orang-orang orang-orang Madinah. Yang kita tahu bersama 75 orang ini berangkat haji bukan sendirian, ya, bukan satu kelompok ini. Mereka pergi haji dengan orang-orang Madinah yang lainnya yang belum beriman kepada Nabi SAW. Mereka banyak. Jadi mereka bergabung dengan orang-orang musyrik dari suku Khazraj yang belum beriman kepada Nabi. Mereka banyak pergi. Nah, akhirnya datanglah orang-orang musyrik Quraisy mengatakan kepada pimpinan suku Khazraj ini bahwa tadi malam terjadi pertemuan
bahwa kaummu itu sudah bersengkokok membuat kesepakatan dengan Muhammad untuk memerangi kami. Pimpinan suku Khazraj ini kan tidak tahu siapa pimpinan mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan kita sudah sampaikan, dia ini kan tokoh yang didengar ketika itu. Kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak datang ke Madinah, dia ini sudah jadi tokoh pimpinan penduduk Madinah ketika itu. Dia datang berhaji juga. Jadi kalau antum tanya orang-orang musyrik berhaji ketika itu, iya berhaji mereka. Jadi setiap tahun mereka pergi Makkah untuk berhaji. Itu syariatnya siapa? Haji itu syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman syariatnya Ibrahim alaihissalam mereka sudah rubah-rubah. Sudah ada kesyirikan. Jadi mereka pergi haji, mereka tawaf, mereka wukuf di Arafah. Paham ya? Akhirnya mereka kaget, kami tidak tahu. Singkat cerita, ketahuannya itu setelah mereka pergi ke kota Madinah pulang. Makanya pertemuannya itu di hari terakhir. Itu hikmahnya. Keesokan harinya ketahuan ternyata ada pertemuan bersama Nabi SAW dari suku Khazraj. Akhirnya mereka berangkat, ketahuannya sudah berangkat ke kota Madinah. Akhirnya mereka selamat. Ya. Baik teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 264. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa selama 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh manusia, beliau turun sampai ke pasar Uqas dan Majannah, tempat mereka berjualan. Ketika musim haji, Rasulullah SAW pergi ke Mina seraya berkata, siapa yang mau membantuku, menolongku menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka imbalannya adalah surga. Sehingga orang-orang yang datang dari Yaman atau Mesir diberitahukan oleh kaumnya, berhati-hati kalian dengan seorang pemuda Quraisy, jangan sampai kalian difitnah dari agamamu. Tapi ini sudah ya, kita lewati saja ini. Salah seorang di antara kami bertemu Nabi SAW, mengimaninya dan mempelajari Al-Quran kembali kepada kaumnya. Maka dengan dakwanya kaumnya juga memeluk Islam, sehingga tidak ada rumah-rumah Ansar yang tertinggal, melainkan mereka semua beriman. Padahal hanya berawal dari sekelompok orang Islam yang menginginkan kejayaan Islam. Mereka bertanya-tanya, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW diusir dan dilanda ketakutan di gunung-gunung Mekah? Oleh karena itu kami sebanyak 70 orang datang menemui beliau pada musim haji. Di sini disebutkan 70 ya. Sebanyak 70 orang datang menemui beliau pada musim haji. Kami berjanji berkumpul di Aqabah. Kami datang secara sembunyi-sembunyi. 2 atau 3 orang yang datang secara bertahap sehingga cukup bilangan kami. Kami berkata kepada Rasulullah SAW, kami berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, kalian berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas, untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian nanti. Melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri-diri kalian, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, kami pun berdiri kepadanya dan berbaiat kepadanya. Lantas As'ad bin Zurarah memegangi tangannya. Dia termasuk yang termuda di antara mereka. Maka dia berkata, sebentar wahai penduduk Yathrib, kita tidak menempuh perjalanan jauh, melainkan kita mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya mengeluarkannya pada hari ini berarti berhadapan dengan seluruh bangsa Arab. Terbunuhnya orang-orang pilihan kalian dan pedang akan melumat kalian. Apakah kalian adalah kaum yang sabar menghadapi itu semua dan pahala kalian dijamin oleh Allah, atau apakah kalian kaum yang takut dan pengecut? Tolong jelaskanlah hal tersebut
maka itu adalah uzur kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum terjadi pembaiatan, As'ad bin Zurarah itu mengingatkan kepada teman-teman yang lain yang ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kalian berbaiat harus tahu dulu konsekuensinya. Ya, sebelum kalian berbaiat ada konsekuensinya. Kalian akan diperangi oleh orang-orang Arab. Dan itu terbukti. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah kan terjadi peristiwa perang demi perang ya, dari perang Badar, perang Uhud, apalagi pada perang Ahzab. Perang Ahzab ini bukan suku Quraisy yang menyerang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua Arab menyerang Nabi SAW dengan orang-orang beriman. Terbukti. Jadi konsekuensinya sebelum kalian berbaiat pikir dulu. Kalian ini akan diperangi oleh orang-orang Arab. Jadi kalau betul-betul kalian komitmen ya, dan kalian mampu untuk bersabar, maka pahala kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian pengecut, sebaiknya tidak usah berbaiat. Jangan sampai kalian berbaiat kemudian jadi pengecut nanti, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kalian tinggalkan sudah uzur bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa? Jauhkan dari kami wahai As'ad. Maksudnya ketika itu As'ad kan memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat toh. Mereka berbaiat itu dengan cara apa? Berjabat tangan. Mereka berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dua orang itu? Dua orang perempuan. Apakah berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, baiat Aqabah ini sesuatu yang penting tidak? Perkara yang penting? Penting kan? Sangat-sangat penting. Dari baiat Aqabah 2 ini maka terjadilah peristiwa yang keempat nanti yang kita akan bahas. Apa itu? Hijrah ke kota Madinah. Dari baiat Aqabah yang kedua ini. Jadi perkara yang penting ini. Namun bersama dengan itu Nabi tidak apa? Berjabat tangan dengan dua wanita ini. Untuk apa? Mengambil sumpah setia. Ini perkara yang penting. Sekarang kita dapati banyak kaum muslimin bukan pada perkara-perkara penting, bermudah-mudahan untuk berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Paham ya? Mereka mengatakan, jauhkan dari kami wahai As'ad. Maksudnya jauhkan tanganmu wahai As'ad. Karena ketika itu As'ad sedang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kami ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini selamanya dan tidak akan membatalkan selamanya. Dia berkata, maka kami berdiri dan berbaiat kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibaiatlah kami dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Sekiranya kami menepatinya, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai semuanya. Dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata, kami memasuki rumah Ubadah ibn Samit. Ketika dia sakit, kami berkata, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ceritakan satu hadis yang Allah akan memberimu ganjaran yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubadah berkata, Nabi menyeru kami dan membaiat kami untuk mendengar dan taat, baik pada waktu semangat maupun malas, waktu sulit maupun lapang. Jadi ini sesuatu yang pasti akan menimpa kita. Makanya Nabi ingatkan, dalam keadaan semangat ada rasa malas, dalam keadaan sulit harus bersedekah, dalam keadaan kalian diberikan kelapangan bersedekah, berinfak kalian. Ini kan perkara-perkara yang akan menimpa kita toh, ya, menimpa kita ini kan. Ya, makanya orang Arab mengatakan samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda li insani an yalqa thamaniya. Ada 8 perkara yang akan terjadi pada manusia dan pasti menimpa manusia. Apa 8 perkara itu?
wa sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiyah. 8 perkara yang pasti akan menimpa manusia, siapapun dia, selama dia hidup di dunia ini, pasti 8 perkara ini menimpa dia. Makanya teman-teman sekalian, dunia ini bukan surga dan bukan pula neraka kita. Apa 8 perkara itu? Sururun wa huznun. Ada kebahagiaan, pasti ada yang namanya kesedihan. Seseorang itu pasti akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Dia akan merasakan yang namanya kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan. Tapi ingat, di sisi lain pasti ada yang namanya husnun. Dia akan ditimpa yang namanya kesedihan. Sudah berapa? 2. Kebahagiaan, kesedihan. 2. 3 dan 4, wattima'un wa furqatun. Ada kebersamaan, maka ada pula perpisahan. Ada saat di mana kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, tapi antum harus tahu ada waktu di mana antum akan berpisah dengan mereka. Entah itu dipisahkan dengan kematian, dengan sebuah musibah. Harus ingat itu. Yang keberapa? 6, 7. Wa usrun wa yusrun. Ada hari-hari di mana antum dihadapkan dengan kesulitan, tapi antum harus ingat, pasti ada hari di mana antum mendapatkan kemudahan. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan yang ke-7 dan 8, summa sukmun wa afiyah. Ingat, ada hari di mana antum pasti sakit dan ada hari di mana antum pasti sehat. Tidak selamanya antum sakit, tidak selamanya antum sehat, tidak selamanya antum bahagia, tidak selamanya antum bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang antum cintai, tidak selamanya antum mendapatkan kesulitan. Ada hari-hari di mana antum ada hari-hari di mana antum bahagia, dapat kemudahan, apalagi bersama dengan orang-orang yang dicintai, dan ada hari-hari di mana antum pasti mendapatkan kenikmatan berupa sehat. Makanya tadi saya sampaikan apa? Dunia ini bukan surga, bukan pula neraka. Dunia bukan surga dan nerakamu. Apa maksudnya dunia bukan surga dan nerakamu? Hah? Apa maksudnya dunia itu bukan surga dan nerakamu? Apa maksudnya? Kita katakan dunia bukan surga kita. Kenapa? Surga itu kan semuanya kenikmatan. Kan begitu? Jadi tidak selamanya antum di dunia ini dapat kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Tidak. Tidak selamanya itu. Kalau kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan yang abadi itu selamanya cuma di surga. Di dunia tidak. Karena di dunia itu pasti antum akan mendapatkan kesedihan, kesulitan, perpisahan, sakit, dapat musibah. Kita katakan juga dunia ini bukan neraka kita. Apa maksudnya neraka? Bukan neraka kita. Artinya kalau antum di dunia dapat kesulitan, sakit, dan sesuatu yang antum tidak sukai, itu tidak selamanya. Pasti ada waktu di mana antum akan bahagia, ada hari-hari di mana antum akan senang, gembira. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kalau beriman terhadap takdir Allah yang baik itu jelas. Setiap kita suka yang baik-baik, sukanya yang nikmat-nikmat, bahagia, dapat apa? Pangkat, dapat jabatan, dapat harta, dapat istri yang cantik, soleha. Senang toh? Cuman permasalahannya beriman terhadap takdir yang buruk ini. Ini yang berat. Yang seperti apa beriman terhadap takdir Allah yang buruk? Mengimani apapun yang terjadi, yang menimpa kita semuanya baik. Karena perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk.
Lantas beriman terhadap takdir yang buruk, Ustaz? Iya, Allah ciptakan yang baik, ciptakan yang buruk. Betul itu. Tapi yang buruk tidak disebatkan kepada Allah. Makanya Nabi katakan, wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak disebatkan kepadamu ya Allah, kata Nabi. Dari perbuatan Allah itu semuanya baik. Tapi kenapa dikatakan buruk? Iya, buruk dalam pandangan manusia. Paham ya? Musibah dalam pandangan manusia itu apa? Buruk toh? Orang tidak suka. Tapi sebenarnya perbuatan Allah ini sebenarnya baik. Ternyata di balik musibah itu ada hikmah. Allah ciptakan iblis. Baik atau buruk? Hah? Baik atau buruk Allah ciptakan iblis? Buruk. Baik atau buruk? Ah, masa buruk? Buruk. Buruk dalam pandangan manusia, buruk itu. Tapi dalam perbuatan Allah itu baik sebenarnya. Kenapa baik? Karena ada hikmah dari penciptaan iblis. Apa hikmah penciptaan iblis? Hah? Pertama, untuk menguji manusia apa betul-betul dia beriman kepada Allah. Kedua apa? Apa yang kedua? Dengan adanya iblis, Allah ingin tampakkan orang-orang yang beriman, yang berkorban untuk agamanya dengan harta dan jiwanya. Yang ketiga apa? Hikmahnya apa? Allah ingin menampakkan bahwa dia Allah Maha Pengampun. Dia Maha Penerima taubat. Tapi ingat, siksaan juga Allah berat. Itu kan hikmahnya. Ibarat seorang dokter, kalau kita mau analogikan, dokter didatangi seorang pasien yang kena penyakit. Salah satu anggota tubuhnya kena penyakit yang berbahaya. Dia konsultasi dengan dokter. Dokter bilang, bagaimana? Mohon maaf Pak, tipe kaki ini saya mau amputasi. Pertanyaannya, menurut pasien baik atau buruk? Menurut pasien buruk tidak? Buruk toh, sesuatu yang dia tidak sukai. Tapi menurut tabib, menurut dokter, baik tidak atau buruk? Baik atau buruk? Baik toh, untuk kemaslahatan dia. Kalau tidak diamputasi kaki ini, nanti virusnya, penyakitnya menyebar ke anggota tubuh yang lain. Seperti itu. Berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk yang harus kita imani. Sebenarnya itu baik untuk kita. Nah, makanya terakhir intinya sebenarnya tujuan belajar dari takdir itu supaya bagaimana orang berhusnudzon sama Allah. Apapun yang terjadi itu semuanya baik untuk kita. Paham ya? Kita cukupkan. Nanti insya Allah kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya dari hikmah-hikmah yang dibawakan oleh penulis kitab berkaitan dengan Baiat Aqabah yang kedua. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله